Kepemimpinan transformasional dalam operasi peran strategis pemimpin dalam membangun budaya layan yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama ada pendahuluan. Di tengah dinamika industri 4.0 yang menuntut efisiensi radikal, kepemimpinan transformasional muncul sebagai pendorong utama untuk perubahan operasional, mengubah tantangan pemborosan menjadi peluang keunggulan kompetitif. Pendekatan ini yang pertama kali dirumuskan oleh James McGregor Burns, melibatkan pemimpin yang menginspirasi visi jangka panjang, merangsang pemikiran inovatif, dan memprioritaskan pertumbuhan individu untuk menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Dalam konteks operasi modern, di mana persaingan global menekan margin keuntungan, budaya layan dengan fokus pada eliminasi mudah atau pemborosan menjadi kerangka strategis, tetapi hanya berhasil jika dipimpin oleh pemimpin yang mampu mengintegrasikan kualitas produk, pengelolaan persediaan optimal, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk latar belakang, histori menunjukkan layan berakar pada Toyota Production System atau TPS sejak tahun 1950-an yang sukses mengurangi persediaan hingga mencapai 90% dengan mempertahankan kualitas tinggi melalui prinsip just in time dan JIDOKA atau otomatisasi dengan sentuhan manusia. Namun survei industri mengungkap gap signifikan mencapai 70% layan gagal karena kurangnya dukungan kepemimpinan, menghasilkan silo fungsional di mana tim kualitas bertabrakan dengan logistik persediaan dan karyawan merasa terpinggirkan tanpa otonomi. Masalah ini menciptakan ketidakefisien kronis seperti overstock yang menyembunyikan cacat produksi dan demotivasi sumber daya manusia dan menghambat kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Essay ini menganalisis peran strategis kepemimpinan transformasional dalam bentuk budaya layan terintegrasi dengan tesis bahwa pemimpin visioner seperti di Toyota menciptakan sinergi holistik antara kualitas, persediaan, dan pemberdayaan SDM, menghasilkan operasi resilient yang tidak hanya efisien tetapi juga inovatif. Yang kedua, pembahasan. Poin yang pertama yaitu fondasi kepemimpinan transformasional di layan. Kepemimpinan transformasional membentuk fondasi budaya layan dengan mengubah paradigma dari kontrol hierarkis menjadi kolaborasi inspiratif di mana pemimpin bertindak sebagai role model yang menanamkan nilai respect for people dan continuous improvement. Berbeda dengan gaya transaksional yang bergantung pada insentif jangka pendek, pendekatan Burns menekankan 4 elemen yaitu idealis influence atau menjadi panutan, inspirational motivation atau visi bersama, intellectual stimulation tantangan kreatif, dan individualist consideration atau dukungan personal yang secara langsung menghubungkan komitmen emosional karyawan dengan tujuan layan. Pemimpin operasi menekankan ini melalui komunikasi harian yang menyoroti bagaimana pengurangan persediaan mendukung kualitas prima, mendorong tim untuk mengidentifikasi mudah seperti waiting dan overproduction. Integrasi mulai dari tanpa transformasi budaya ini, inisiatif layan terjebak pada level teknis, gagal mencapai sustainabilitas
karena resistensi SDM. Penelitian menunjukkan organisasi dengan pemimpin transformasional mencapai 2,5 kali peningkatan adopsi Lean. Poin yang kedua yaitu sinergi kualitas dan persediaan di bawah pemimpin strategis. Pemimpin transformasional memastikan kualitas dan persediaan bersinergi melalui sistem pool seperti Kanban, di mana cacat deteksi dini atau JIDOKA untuk mencegah akumulasi stok cacat untuk menciptakan alur nilai lancar. Jeffrey Licord dalam The Toyota Way menguraikan 14 prinsip TPS, termasuk flow where the best process creates the best results, di mana pemimpin mengawasi matriks terintegrasi seperti first pass yield atau kualitas dan inventory turnover atau persediaan untuk eliminasi mudah secara strategis. Pemimpin ini memfasilitasi value stream mapping lintas departemen untuk memastikan kualitas bukan beban tetapi enabler pengurangan stok. Kasus Toyota di bawah CEO Akio Toyoda tahun 2009 sampai sekarang mengilustrasikan dampak langsung. Toyoda dengan gaya transformasional memimpin Toyota Recovery pasca recall 2010 dengan kembali ke Genshi Genbutsu atau observasi langsung, mengintegrasikan just in time yang mengurangi persediaan global 40% sambil menurunkan defect rate ke 40 parts per million. Gaya ini memberdayakan manajer operasi untuk menghentikan lini produksi demi kualitas, menghasilkan profitabilitas rekor 45 triliun pada tahun 2025. Sebaliknya, General Motors atau GM gagal di era tahun 1980-an karena pemimpin autokratis Roger Smith yang mengabaikan integrasi menyebabkan stok membengkak 2 kali lipat dan kualitas rendah hingga kebangkrutan pada tahun 2009. Poin yang ketiga yaitu pemberdayaan SDM sebagai jembatan integrasi. Pemberdayaan SDM menjadi penggerak utama, di mana pemimpin transformasional memberikan otonomi melalui tim Kaizen dan Andon Court atau sinyal bantuan, menghubungkan wawasan pekerja ini dengan optimalisasi kualitas persediaan. Licord menekankan prinsip 4. Become a learning organization through Reliance Kaizen, didukung pelatihan intensif yang meningkatkan kompetensi SDM untuk problem solving. Pemimpin strategis menciptakan feedback loop harian, memastikan suara karyawan membentuk proses seperti rotasi tugas yang mengurangi kelelahan sambil mendeteksi isu persediaan dini. Di Toyota memberdayakan 3.000 karyawan melalui door-to-door dialog, menghasilkan 2 juta ide Kaizen tahunan yang mengintegrasikan SDM ke just in time. Meningkatkan retensi 95% dan inovasi seperti hybrid Chinese. Kegagalan naik di pabrik Vietnam pada tahun 2016 menunjukkan kontras kepemimpinan top-down mengabaikan SDM, menyebabkan cacat massal dan overstock mencapai 10 triliun hingga reformasi pemberdayaan baru pulihkan operasi. Poin yang keempat yaitu strategi holistik pemimpin untuk sinergi berkelanjutan. Pemimpin menyatukan ketiga elemen melalui dashboard OEA Overall Equipment Effectiveness yang mengukur kualitas atau quality rate, persediaan availability, dan SDM performance via engagement scores, didukung workshop harian Gemba Wars. Penelitian jurnal TGM mengonfirmasi model ini tingkatkan efisiensi 25% di manufaktur. Di Toyota ini menciptakan budaya di mana kegagalan
dilihat sebagai peluang belajar memastikan benang merah transformasional sepanjang operasi. Yang terakhir yaitu penutup. Kepemimpinan transformasional menegaskan tesisnya sebagai peran strategis budaya layan, di mana sinergi kualitas, persediaan, dan pemberdayaan SDM seperti terbukti pada Toyota melahirkan resiliensi operasional yang melampaui efisiensi semata menuju inovasi adaptif. Sintesis ini mengungkap dinamika holistik, yaitu pemimpin tidak hanya mengelola proses tapi mentransformasi manusia menjadi agen perubahan, mengatasi gap kegagalan industri luas. Implikasinya mendalam bagi para pemimpin operasional tahun 2026. Penerapan pendekatan ini menghasilkan ketaguhan terhadap gangguan rantai pasok dan transformasi teknologi, sekaligus membuka peluang penyebaran model secara global yang menciptakan nilai tambah mencapai 100 triliun di kawasan Asia Tenggara.